Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Inilah nama kelompok kami. Yang pertama, Niluhula Natasha. Yang kedua, Ikede Ferdiari Susila. Yang ketiga, Ade Aditya. Dan yang keempat, Dani Harta. Kelompok kami akan membahas tentang memperkasai pembentukan gerakan non-blok atau GNEB. Gerakan non-blok terbentuk pada tanggal 1 September 1962. Terbentuknya gerakan non-blok terinspirasi dari Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung. Organisasi gerakan non-blok muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Persaingan kedua blok terjadi pada masa Perang Dingin. Dan kita lanjut materi. Materi yang kedua yaitu tujuan gerakan non-blok. Tujuan dari gerakan non-blok pertama yaitu membendung pengaruh negatif dari blok barat maupun blok timur ke negara-negara anggota gerakan non-blok. Yang kedua, mengembangkan rasa solidaritas di antara negara di anggota. Dan yang terakhir, turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruhan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Itulah tujuan dari gerakan non-blok. Meskipun persaingan antara blok barat dan blok timur telah berakhir, organisasi gerakan non-blok tetap berjalan. Untuk memperoleh kesamaan sikap dan pandangan dalam menghadapi berbagai persoalan dunia, diadakanlah pertemuan rutin anggota GNB, yaitu diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi KTT. Berikut ini konferensi tingkat tinggi atau KTT, yaitu 1. KTT Gerakan Non-Blok 1 di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 16 September 1961. Yang kedua, KTT GNEB 2 di Kairo, Mesir pada tanggal 5 sampai 10 September 1970. Dan ketiga, KTT GNB 3 di Lusaka, Zambia pada tanggal 8 sampai 10 September 1970. Dan yang keempat, KTT GNB 4 di Algiers, Aljazair 5 sampai 9 September 1973. Dan yang kelima, KTT GNB 5 di Colombo, Sri Lanka pada tanggal 16 sampai 19 Agustus 1976. Dan masih banyak lagi anggota KTT lainnya. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya gerakan non-blok yaitu 1. Munculnya dua blok, yaitu blok barat di bawah Amerika Serikat dan blok timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia. 2. Adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia. 3. Ditandatanganinya dokumen Brion tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito, Yugoslavia, PM Jawaharlal Nehru, India, Presiden Gamal Abdul Nasser, Mesir. Dan yang keempat, terjadinya krisis Kuba 1961 karena Uni Soviet membangun pangkalan militer di Kuba. Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Oleh karena itu, Indonesia berusaha menunjukkan peran serta dalam organisasi gerakan non-blok. Berikut ini peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok, yaitu 1. Indonesia turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Yang kedua, Ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995. Dan ketiga, sebagai salah satu negara pemrakarsa. Keempat, sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB yang pertama. Jadi, kesimpulan yang kami dapat dalam materi pembentukan gerakan non-blok yaitu gerakan non-blok terbentuk pada tanggal 1 September 1962. Gerakan ini terbentuk pada saat terjadinya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat diketuai oleh negara Amerika Serikat, sedangkan Blok Timur diketuai oleh Uni Soviet.
Tujuan dari gerakan nomblok ini adalah untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, dan kedaulatan. Dalam gerakan ini, Indonesia berperan sebagai penggagas sekaligus sebagai negara anggota penting dalam gerakan tersebut. Jadi sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.